Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Senang sekali masih bisa terus menjumpai Anda semua. Saya kali ini nggak mau bicara soal kabar bahwa Bu Megawati, Ketua Umum DPP PDIP, kritis kan sudah dibantah dan juga kasusnya sendiri sudah banyak yang bahas. Ya, dan saya sendiri memberikan catatan gitu, biasakan dulu tonton sesuatu sampai lengkap, jangan hanya mendapat potongan video di media sosial kemudian segera mengambil kesimpulan, apalagi kemudian mau mengadukan polisi. Ini bukan praktek yang bagus ya. Saya sendiri sudah mencoba secara proporsional kalau Anda cermati dari apa yang saya sampaikan, dan kemudian juga memberikan klarifikasi yang saya tampilkan, yakni Ibu Mega sendiri yang pada waktu membantah beliau sakit itu penuh full pidato dari Bu Megawati, pernyataan Bu Megawati selama 9 menit. Jadi prinsipnya berita yang saya sampaikan itu berita yang seimbang, dan juga saya sudah memberikan hak semacam klarifikasi tanpa diminta oleh yang bersangkutan, dan itu memang kewajiban dari seorang wartawan. Jadi tetapi saya nggak mau ngomong itu lebih jauh, nanti dianggap membela diri. Anda silahkan saja mengikuti perbincangan, banyak sekali tulisan-tulisan yang membahas soal rencana mengadukan saya ke polisi ini. Dengan cara itu menjadi menarik ya, Anda menjadi perspektif, Anda mendapatkan perspektif bagaimana setiap kita menyikapinya itu. Jadi clear ya bahwa ada yang masih curiga itu apa konten editan, bahwa itu bukan Ibu Megawati yang hadir, itu lain lagi urusannya. Yang penting itu biasakan setiap kali mendengar berita itu jangan langsung percaya. Harus seperti saya katakan selalu skeptis. Jadi skeptisisme itu mesti dikembangkan. Cross check sana sini, tabayun, dan itu setelah itu Anda baru bisa mengambil kesimpulan. Jadi baru itu namanya berpikir secara sehat, dan bermedsos juga bisa lebih sehat. Sekarang saya ajak Anda untuk membahas sebuah berita yang cukup menarik ini. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dikumpulkan oleh KPK itu, harta kekayaan para pejabat kita itu selama pandemi mayoritas naik. Angka kenaikannya itu sangat tinggi loh, 70,3% dari harta para penyelenggara negara kita, para pejabat kita itu naik. Jadi mayoritas itu mengalami kenaikan selama pandemi. Ini sangat kontras ya dengan fakta bahwa mayoritas rakyat kita itu makin miskin selama pandemi. Sebelumnya kan berdasarkan data dari Bank Indonesia, selama pandemi di Indonesia orang kaya itu makin banyak, tapi orang miskin juga makin bertambah. Bahkan berdasarkan data dari Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur itu, Asia Timur dan Pasifik juga, jadi termasuk itu Indonesia, memang terjadi banyak sekali orang miskin, jumlah orang miskin semakin banyak, dan yang menyedihkan itu aksi KDRT. Apa KDRT itu singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga ya, gitu ya, biasanya itu terhadap suami kepada istri, tapi juga bisa terjadi dari istri pada suami. Tapi angka tidak dijabarkan apakah itu dari suami ke istri atau istri dan suami. Asumsinya kebanyakan itu dilakukan dari suami ke istri, itu semakin banyak. Jadi ini situasinya sangat menyedihkan dan sangat kontras dengan fakta bahwa ternyata para pejabat kita itu rata-rata mayoritas 70,3% harta kekayaannya naik, atau bahasa mudahnya makin bertambah kaya. Apakah para pejabat kita itu masuk dalam kelompok orang kaya baru itu, atau mereka termasuk orang kaya yang bertambah kaya seperti disebutkan oleh data Bank Indonesia? Ini tidak ada datanya. Tapi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pak Lana Nainggolan, harta pejabat negara yang naik itu memang sangat menarik ya. Mari kita simak ya datanya seperti apa. Berapa sih jumlah harta kekayaan para pejabat atau para penyelenggara negara kita itu? Jangan kaget ya, angkanya itu ada yang mencapai triliunan rupiah. Bapak Ibu sekalian, ini statistik saja gitu. Kita hitung rata-rata kekayaan dari wajib lapor di kementerian, di pemerintahan provinsi, di kabupaten, di DPR, MPR, DPD, dan selanjutnya.
Tidak ada niat yang bilang bahwa kalau DPR rata-rata 23 miliar itu orang DPR lebih kaya dibanding DPRD kabupaten kota gitu, enggak. Tapi kira-kira masyarakat bisa menduga bahwa rata-rata kekayaannya 23 miliar anggota DPR gitu, diikuti oleh DPRD kabupaten kota sekitar 14 miliar, lantas BUMN, DPD, dan selanjutnya. Umumnya yang menunjukkan kekayaan yang tinggi yang bekas-bekas pengusaha yang masuk ke dalam, yang masih pengusaha yang masuk ke dalam bidang itu. Tapi pada saat yang sama ada juga nilai harta terendah yang menarik gitu ya, di antara kementerian lembaga masih ada yang melaporkan bahwa hartanya minus 1,7 miliar, 1,7 triliun. Jadi kita pikir 1,7 triliun minus gitu. Pada saat yang sama yang tertingginya bisa 8 triliun. Bapak Ibu sekalian, kalau yang pengusaha biasanya ngisi harga sahamnya saja. Jadi bukan nilai perusahaannya, harga sahamnya saja. Berapa sahamnya tercatat, itu saja dicatat. Oleh karena itu, ada kemungkinan di lapangan berbeda. Tapi kira-kira ini potret rata-rata harta dari semua bidang, harta yang terendah yang semuanya menunjukkan minus kecuali DPD dan DPR gitu, ada yang menunjukkan 47 juta saja, 47 juta saja hartanya. Jadi jangan dipikir semua juga ini orang yang hartanya besar, enggak juga, karena dilaporkan ada juga yang hartanya minus, alias utangnya lebih banyak dibanding hartanya. Nah, asik ya. Kalau kita simak tadi, ternyata DPR RI rata-rata itu apa ya? Rata-rata paling kaya karena rata-rata mereka itu hartanya itu 23 miliar. Yang terendah itu ada yang cuma 47 juta, tetapi yang tertinggi itu mencapai 78 miliar harta kekayaan mereka. Jangan terlalu seuzon dulu ya, mungkin mereka ini para pengusaha, jadi bukan semata-mata dapat harta kekayaan sebagai anggota DPR. Kemudian siapa lagi yang kaya berikutnya diikuti oleh DPRD kota dan kabupaten, itu rata-rata ada 14 miliar rupiah dan terendah 778 juta. Ini menarik datanya. Jadi yang terendah saja orang di DPRD kabupaten dan kota itu jauh lebih tinggi dibandingkan anggota DPR RI. Dan yang terkaya itu jangan kaget karena yang terkaya itu di DPRD kota dan kabupaten itu ada yang mencapai hartanya sampai 3 triliun rupiah. Tapi kalau kita simak tadi, yang paling tinggi ya rata-rata adalah di kalangan para menteri. Maklumlah, kan banyak di antara mereka ini dalam kabinet Presiden Jokowi ini adalah para pengusaha. Namun kalau kita baca lebih detail datanya, itu urutan pertama orang yang paling kaya di penyelenggara negara itu adalah anggota One Team Press Tahir. Ini Tahir ini adalah pemilik grup Mayapada. Ini memang salah satu orang kaya ya. Bahkan ini selain sebelum dia menjadi One Team Press itu banyak sekali jabatannya. Dia juga pernah menjadi penasehat Panglima TNI dan kelihatannya juga pernah menjadi, nggak tahu apa jabatannya di Brimob. Yang jelas foto-foto ini menunjukkan ketika Tahir dielulukan oleh anggota Brimob. Jadi mungkin dia memberikan semacam kontribusi bantuan kesejahteraan terhadap para anggota Brimob kita. Nah, berapa hartanya? Subtotalnya dia memiliki harta itu sebanyak 6 triliun. Sedangkan utangnya itu tercatat sebanyak 6 triliun lebih. Sehingga kira-kira total harta kekayaannya itu sebesar 8 triliun rupiah. Siapa urutan kedua yang paling kaya? Nah, urutan kedua paling kaya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Subtotal harta kekayaannya mencapai 3 triliun lebih dan utangnya 181 miliar sehingga kekayaannya ya masih tetap di atas 3 triliun lebih. Urutan ketiga ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan total kekayaan 2,4 triliun dan tidak memiliki utang. Ini yang seru. Kalau orang banyak harta tapi juga banyak utang, itu ya bisa jadi dia minus kekayaannya. Karena ada juga yang melaporkan kekayaannya minus, tapi yang ini dia sebutkan bahwa dia tidak memiliki utang. Siapa yang orang kaya keempat di kalangan pejabat, di kalangan menteri, itu ada Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan subtotal kekayaan sebanyak 2,4 triliun dan utangnya 176 miliar. Jadi total kekayaannya sebanyak 2,3 triliun. Lalu di urutan kelima ada Menhan Prabowo Subianto dengan total kekayaan, subtotal kekayaan itu mencapai 2 triliun dan utangnya 8 miliar.
Keenam, ini Anda jangan kaget ya, ada kepala Kesra ya, ini kepala dinas Kesra saya kira ya, Kak, Pemkab di pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Ini namanya Zakirman yang tercatat memiliki harta senilai 1,8 triliun rupiah. Wadah, tanah dan sebagainya. Tapi belakangan saya membaca bahwa Zakirman ini membantah bahwa hartanya sebesar itu, walaupun dia mengaminkan kalau memang dia punya harta semacam itu, menurut dia itu ada salah input data sehingga angkanya menjadi sangat fantastis. Memang angka 1,8 triliun di daerah ini hanya mungkin dia kalau pengusaha ya mungkin pengusaha sawit, pengusaha perkebunan atau pengusaha tambang. Karena kekayaannya mendekati kekayaan dari Menhan Prabowo Subianto. Berbanding terbalik dengan rata-rata harta yang tertinggi, itu ya di anggota DPR tadi kan hartanya tertinggi, ternyata berdasarkan catatan atau data dari KPK itu tingkat kepatuhan DPR RI, anggota DPR RI dalam melaporkan harta kekayaannya itu terendah. Secara khusus kami lihat tentang LHKPN di kelompok legislatif gitu. Di sini ada MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Secara gradual kita lihat bahwa tahun 2019 karena pilihan legislatif maka semua 100%. Nah problemnya sesudah pilihan pembaruan yang pertama gitu. Untuk MPR menunjukkan 90%, DPR kita sebut secara khusus, nanti Pak Lusius akan membahas sendiri kenapa DPR-nya 55% dan siapa saja 9 fraksi yang membuat rata-ratanya 55%. Dari DPD relatif baik, masih perlu tentunya mencapai 100% karena pernah 100%, jadi tinggal pembaruan saja. Demikian juga DPRD provinsi, sekali lagi ini masalah komitmen. Gitu. Jadi tidak ada kita dengar selama ini masalah teknis penyampaian. Karena waktu pileg bisa kok 100% gitu kan. Waktu itu ada batas waktu yang sangat mepet bahkan gitu. Dan itu bisa 100%. Ini ironis ya, anggota DPR kita seharusnya mereka bertugas ikut mengawasi karena parlemen legislatif ini ada mengawasi pemerintahan dan kemudian mereka rata-rata hartanya itu tertinggi, ternyata tingkat kepatuhannya terendah. Bagaimana dengan tingkat di provinsi? DPRD sebenarnya secara umum itu tingkat kepatuhannya sangat tinggi, cukup tinggi lah di atas rata-rata. Tetapi ada catatan bahwa sejumlah anggota DPRD di beberapa provinsi, salah satunya itu adalah, jangan kaget Anda ya, Provinsi DKI Jakarta dan Papua, itu masih rendah tingkat kepatuhannya melaporkan berapa jumlah harta kekayaannya. Izinkan saya membacakan bukan untuk mempermalukan, hanya mengingatkan saja bahwa 6 DPRD provinsi masih di bawah 75%. Secara teori provinsi ini ada di kota-kota besar yang jaringan internetnya bagus, SDM-nya relatif tersedia. Gitu. Kami sampaikan bahwa DPRD Provinsi Papua Barat baru 53%. Lantas DPR Aceh baru 53%. Yang ketiga DPRD Kalimantan Barat baru 58%, dan yang keempat DPRD Sulawesi Tengah baru 60%. Nah yang kelima ini yang mengagetkan kita bahwa DPRD Provinsi DKI baru 62%, dan yang keenam relatif baik karena sudah 74% atau 75% lah kita sebut, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat bahwa tolong konstituennya mendorong fraksinya untuk ikut mendorong kepatuhan penyampaian dari DPRD Provinsi. Karena DPRD Provinsi menurut kami hampir tidak ada hambatan teknis, tinggal komitmennya. Begitulah saudara, potret kekayaan para pejabat kita dan bagaimana tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Ini perlu dicatat ya, walau sudah melaporkan harta kekayaannya, tapi itu kita mesti jujur nih, belum mencerminkan jumlah kekayaan mereka sebenarnya. Ini jangan dianggap saya fitnah atau hoax lagi, nanti dilaporkan lagi. Saya mau memberi Anda satu contoh saja, yakni Bupati Probolinggo yang baru saja ditangkap oleh KPK. Dalam laporan harta kekayaannya yang ada di
KPK yang dikutip oleh sejumlah media, dia hanya menyebutkan memiliki harta ya sebesar 10 miliar dan satu buah kendaraan berupa Nissan Juke seharga 100 juta. Namun ketika rumahnya digeledah, ternyata di garasinya itu ada sejumlah koleksi mobil mewah. Ia diketahui memiliki sejumlah kendaraan roda 4, mulai dari Nissan Terra, kemudian ada Toyota Camry, tapi Toyota Camry-nya ini berplat merah, jadi ini data mobil dinas, kemudian Jeep Wrangler Rubicon, dan satu mobil Golf. Masih perlu diklarifikasi apakah itu mobil miliknya pribadi atau milik suaminya atau keluarganya. Sebab suaminya ini juga seorang anggota DPR RI dari Nasdem, itu juga pernah menjadi bupati 2 periode. Jadi Ibu Bupati ini karena perempuan ya Ibu Bupatinya, menggantikan suaminya. Mereka sama-sama 2 periode, tapi juga masih jual beli jabatan sehingga dicokok oleh KPK. Nah, yang perlu kita ingatkan dalam pemberantasan korupsi itu harusnya memang digunakan azas praduga tak bersalah dan pembuktian terbalik. Mengapa koleksi mobilnya berbeda dengan yang dilaporkan kepada KPK? Apakah ini merupakan upaya menyembunyikan harta kekayaan sesungguhnya, atau sebenarnya itu bukan mobil dia, kebetulan saja diparkir di garasi milik dia, bisa saja milik suaminya atau milik dari anaknya. Tetapi satu fakta itu saja tadi membuat kita wajar kalau kemudian punya semacam kecurigaan gitu, bahwa banyak sekali di antara para pejabat kita ini yang belum melaporkan hartanya itu sesuai dengan harta yang mereka miliki. Apalagi kalau kemudian ada lonjakan yang cukup tinggi dari laporan harta sebelumnya, ini akan menimbulkan kecurigaan dan para petugas KPK kemudian turun tangan untuk menyelidikinya. Satu hal yang pasti saja berdasarkan data tadi yang dilaporkan oleh KPK, bahwa mayoritas pejabat kita, yakni sebanyak 70,3%, lebih kaya di tengah masa pandemi. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.